Ya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi. Teman-teman, seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, kita ada di tanggal 3 Mei hari ini ya. Jadi kemarin kita udah dapat beberapa data yang cukup penting. Salah satunya adalah data inflasi CPI dari Uni Eropa. Hasilnya adalah inflasi ya turun tapi sedikit dan masih di situ-situ aja, teman-teman. Kalau kita lihat dari inflasi intinya, itu mengalami penurunan 0,1% dari 5,7% turun ke 5,6%. Tapi dari inflasi pokoknya itu masih tetap bertahan atau naik sedikit dari 6,9% naik ke 7%. Ini berarti inflasi masih cukup tinggi di Eropa dan setelah kenaikan suku bunga pun ternyata tidak terlalu berpengaruh, teman-teman. Ini menunjukkan bahwa Bank Sentral Eropa, Uni Eropa itu masih bakalan tetap punya misi untuk menurunkan inflasi yang cukup tinggi buat sekarang. Kemarin inflasi di Indonesia juga ya sedikit turun ya, teman-teman. Lumayan datanya bagus untuk IHSG, tapi pasar saham Indonesia justru malah drop hari kemarin di perdagangan kemarin. Terus hari ini kita akan ada beberapa data, teman-teman, yang cukup penting untuk kita pantau. Yang pertama itu ada perubahan tenaga kerja non pertanian, terus ada indeks manajer pembelian PMI jasa, manufacture, kemudian non manufacture juga. Lalu dini hari besok, ini jam 1 malam ya, 1 dini hari, tanggal 4 Mei, itu akan ada keputusan tingkat inflasi atau FOMC meeting dari The Fed. Ini akan sangat penting untuk kita lihat seperti apa keputusan dari The Fed. Apakah The Fed masih bakalan cukup hawkish atau justru dia dovish? Karena kalau kita lihat dari berita-beritanya belakangan, itu makin banyak perusahaan yang akhirnya bertumbangan, teman-teman. Jadi data besok itu akan cukup penting. Ini tidak hanya berbicara soal apakah The Fed naikin suku bunga atau enggak, tapi apa pidato yang akan dia sampaikan dan kebijakan apa yang akan diambil ke depannya. Itu akan sangat menentukan kemana arah daripada market. Nah, ini kita kalau dilihat dari forecast ya, teman-teman, The Fed berpeluang 86,3% masih bakalan naikin suku bunga 25 basis point. Jadi market udah tahu nih, udah tahu cukup lama, sekitar semingguan mereka udah tahu kalau The Fed bakalan naikin suku bunga. Tapi masalahnya adalah gimana kebijakan selanjutnya The Fed. Sampai kapan The Fed bakalan naikin suku bunga dan kapan dia pause atau tidak menaikkan suku bunga sama sekali. Karena melihat data-data inflasi yang udah mulai stabil dan juga cenderung melandai. Nah, itu pertanyaannya supaya kita bisa tahu apakah Amerika Serikat bakalan soft landing atau justru hard landing. Jadi itu, teman-teman. Lalu dari berita yang lain, Surya ini menyerukan ya untuk wah, tinggalin aja dolar nih. Kita pakai bridge, teman-teman. Jadi dia sudah berbicara untuk adopsinya dengan presiden dari China atau perwakilan dari China untuk membicarakan menggantikan dominasi dari US dollar sebagai international settlement atau alat pembayaran internasional. Jadi lagi-lagi dominasi dolar bakalan semakin terdesak ke depannya dan digantikan oleh mata uang baru, mata uang negara lain yang tentunya lebih sifatnya ya tidak mau dipengaruhi lagi sama indeks dolar atau sama US dollar. Jadi itu kurang lebih. Terus ada ini new development in crypto payment policy. Ini datang dari PayPal, teman-teman. PayPal memberikan sebuah apa ya, mirip seperti asuransi gitu kepada customer kripto yang melakukan transfer yang mendapatkan mungkin kerugian atau apa. Jadi dia memberikan 50.000 dolar sebagai garansinya, teman-teman. Ini adalah langkah yang dilakukan oleh PayPal untuk mengintegrasikan antara layanan transfer mereka dengan dunia kripto. Which is ini sebenarnya bagus ya. Jadi ini berita yang bagus, adopsi terhadap kripto. Kemudian nah ini ada surat nih, teman-teman. Ini surat dari Department of Treasury Amerika Serikat, yang mana isinya itu kurang lebih untuk provide ya debt limit atau menaikkan batasan jumlah hutang mereka. Karena Amerika Serikat sekarang lagi kesulitan, teman-teman. Jadi dia kirim surat dari Janet Yellen
bisa nggak ini batasan utangnya dinaikin biar Amerika Serikat bisa ngutang lagi nih karena mereka lagi kesulitan buat sekarang teman-teman. Dan berita belakangan itu kebanyakan berita soal terancamnya default Amerika Serikat atau kemungkinan Amerika Serikat untuk gagal bayar utang. Makanya dari Janet Yellen sendiri, Menteri Keuangan itu melayangkan surat ya. Dia pengen untuk menaikin yang namanya limit utang mereka. Jadi biar bisa ngutang lagi, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus ada berita menarik kemarin, ada PacWest Bancorp. Ini salah satu perbankan ya kalau aku cek. Dia salah satu bank holding company di Beverly Hills, California, salah satu perbankan regional gitu. Dan dia kemarin sahamnya drop, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari beritanya itu sahamnya drop 30% dan langsung di stop perdagangannya. Ada apa nih? Apakah ada kesulitan likuidasi lagi seperti bank-bank yang kemarin? Nah, setelah berita ini muncul, langsunglah muncul berita dari CNBC. Ini lawmaker dari Demokrat itu berargumen, teman-teman, untuk the Fed stop the Fed ya halt rate hikes. Jadi stop naikin suku bunga dulu. Kenapa? Karena kondisinya jelek banget nih. Banyak perbankan yang udah dikabarkan kesulitan likuidasi. Itu baru yang kelihatan di berita. Belum lagi yang disembunyikan oleh media yang masih menunggu waktu kapan diluncurkan, teman-teman. Jadi kondisi Amerika Serikat ini bakalan sangat-sangat parah melihat kondisi ekonominya, inflasinya tinggi. Ya sekarang cenderung menurun, teman-teman, tapi masih ada kemungkinan The Fed bakalan naikin suku bunga. Ini kan tentunya akan mempersulit ke depannya untuk perusahaan-perusahaan termasuk perbankan juga dalam hal likuidasi yang mereka punya itu bakalan kesulitan, teman-teman. Jadi pemerintah mendesak mendesak kembali The Fed ya supaya tidak naikin suku bunga. Lalu apa yang terjadi pada market? Market langsung sedikit mengalami kenaikan, teman-teman. Jadi sebelumnya Bitcoin terkapar di kisaran 27.800 setelah dapat berita penurunan dari bank ini, si PacWest Bancorp. Itu langsung muncul berita ini dan Bitcoin langsung teman-teman, naik sampai 28.700 di perdagangan hari ini. Dan lagi-lagi kita masih menunggu kemana arah daripada pergerakan Bitcoin, karena yang paling menentukan menurut saya adalah ya keputusan dari FOMC meeting dini hari besok. Itu yang paling penting, teman-teman. Dan sekarang kalau kita lihat dari perdagangan Bitcoin cukup bagus. Bitcoin ada sedikit kenaikan, artinya dari seller sendiri itu nggak terlalu dominan ya. Kemungkinan seller masih masih bakalan jual ketika menunggu keputusan daripada The Fed. Jadi sepertinya buat sekarang memang kita udah dapat beberapa tanda indikasi ya. Yang pertama ada doji di sini, kemudian dikonfirmasi dengan satu candle merah. Memang sinyalnya bearish sebenarnya. Kemudian hari ini ya syukur-syukur dikasih naik bentar. Dan sekarang kemungkinan masih bisa berpeluang seller untuk ambil kesempatan buat jual. Sementara dari MACD sendiri posisinya masih cenderung bearish, masih cenderung korektif ya. Dari smart money kemarin ada peningkatan nih untuk smart money-nya meskipun volume perdagangan kemarin nggak terlalu banyak. Berarti kita tahu di perdagangan kemarin ada dominasi whales yang mungkin menggerakkan market. Sehingga di sini muncul sinyalnya terjadi kenaikan daripada aktivitas whales. Kemudian kalau kita lihat dari time frame 4 jam sendiri, nah di time frame 4 jam posisi dari MACD ini udah mulai golden cross kembali, teman-teman. Jadi ada indikasi Bitcoin bisa menguat kembali ya dalam beberapa waktu. Nah, kita tunggu aja seperti apa, dan juga dari volume perdagangan pun juga cenderung kuat. Sementara Bitcoin masih ketahan sepertinya di level resistance kisaran 29.000. Kemarin sempat naik sampai 28.900 something, tapi akhirnya nggak kuat atau kena reject ya. Teman-teman, sekarang kita tinggal tunggu aja kemana arah dari pergerakan dari Bitcoin. Jadi gitu, kita nggak tahu pasti apakah Bitcoin bakalan drop lagi atau seperti apa, tapi masih ada indikasi Bitcoin masih bisa meluncur turun ke 26.600 atau mungkin bisa sampai 25.700. Maka dari itu yang paling penting adalah buat sekarang manfaatkan momen buat ambil barang. Karena kita nggak tahu pasti. Memang ada kemungkinan, tapi kemungkinan tidak selalu terjadi, teman-teman. Jadi yang jadi concern sih itu.
Ya teman-teman yang udah ikutin channel ini udah tau lah. Paling penting ya DCA aja, nggak perlu terlalu spekulasi, nebak-nebak dia bakalan turun sampai mana. Kalau udah ada koreksi, turun ke 27.000, teman-teman mau ambil barang ya bisa. Tapi tetap MM-nya, money manajemennya diperhatikan. Jangan all in, karena kemungkinan masih bisa turun masih ada. Paling nggak kalau kita jaga MM, jaga money management, kita nggak ketinggalan banget. Kita terhindar dari yang namanya FOMO karena kita nggak punya barang sama sekali. Nah, itu kan mempengaruhi psikologi kita dalam trading. Jadi itu sementara progresnya dari beberapa news bikin market sedikit bergejolak naik. Tapi at the end yang paling penting adalah FOMC meeting nanti besok dini hari ya. Itu yang paling penting dan akan menentukan kemana arah dari pergerakan dari Bitcoin. Jadi gitu aja sih buat sekarang. Sementara kalau menurut saya outlook-nya masih cukup korektif. Mungkin ada sedikit kenaikan atau koreksi kembali berikutnya ya. Harapannya sih bisa turun sampai 26.600. Jadi gitu aja deh, semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa tulis langsung di kolom komentar. Sekian aja, akhir kata saya Andre, makasih.